Shalom, saudara-saudara kekasih di dalam Tuhan. Selamat hari Minggu, selamat beribadah, dan selamat hari Pentakosta. Karena hari ini adalah hari Pentakosta, sekarang kita akan belajar tentang makna arti dari Pentakosta itu sendiri. Mari kita akan baca di dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai 5. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi, seperti tiupan angin yang keras memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran, dan hingga pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Saudara perhatikan ayat yang kelima. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Saudara, seringkali kita menilai, kita menafsirkan, dan kita berpendapat bahwa hari Pentakosta adalah hari datangnya Roh Kudus untuk pertama kali. Apakah demikian? Dan jika Roh Kudus datang pertama kali, ditandai dengan Pentakosta di dalam Kisah Para Rasul tadi, apakah artinya bahwa Pentakosta yang ada saat itu adalah yang pertama bagi murid-murid Tuhan Yesus? Dan apakah artinya bahwa Roh Kudus pertama kali diberikan kepada murid-murid Yesus di hari Pentakosta itu? Mari kita akan baca dan kita pelajari. Kita akan baca dari Yohanes 20 ayat 21 dan 22. Saya bacakan buat saudara. Yohanes 20 ayat 21 dan 22. Maka kata Yesus sekali lagi. Ayat ini diawali dengan sebuah kalimat, maka kata Yesus sekali lagi. Kalimat ini artinya bahwa saat Yesus berkata, Yesus masih ada di dunia. Yesus belum terangkat ke sorga. Artinya hari pencurahan Roh Kudus belum terjadi. Nah, Yesus berkata, maka kata Yesus sekali lagi, damai sejahtera bagi kamu. Yang dimaksud kamu ini adalah para rasul, murid-murid Tuhan Yesus. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Ayat 22, saudara perhatikan baik-baik. Dan sesudah berkata demikian, ia, yaitu Yesus, menghembusi mereka dan berkata, terimalah Roh Kudus. Dengan jelas, ayat ini menunjukkan bahwa sebelum Yesus terangkat ke surga, sebelum hari pencurahan Roh Kudus, Yesus sudah memperlengkapi para muridnya. Dia sudah menghembusi mereka. Dia sudah memberikan Roh Kudus. Jadi, dapat disimpulkan bahwa hari Pentakosta yang tertulis di dalam Kisah Para Rasul 2 ini bukanlah pertama kali Roh Kudus diberikan kepada murid-muridnya. Karena tadi jelas kita sudah membaca, sebelum Yesus terangkat ke sorga, Yesus sudah menghembusi
murid-muridnya dengan Roh Kudus. Jika demikian, apakah yang dimaksud dengan hari Pentakosta? Apakah arti dan maknanya hari Pentakosta? Saudara, kita akan baca lagi dari Kisah Para Rasul 2 ayat 1 dan 5. Poinnya ada di situ. Kita akan baca lagi. Kisah Para Rasul 2 ayat 1. Ketika tiba hari Pentakosta. Ayat ini diawali dengan sebuah keterangan ketika tiba hari Pentakosta. Artinya, hari Pentakosta itu bukan yang pertama kali terjadi di dalam peristiwa ini. Karena dikatakan ketika tiba hari Pentakosta. Artinya di dalam waktu-waktu yang kebelakang, tahun-tahun yang kebelakang, mereka bangsa Yahudi itu merayakan hari raya Pentakosta. Dan hari itu saatnya tiba hari Pentakosta. Demikian, saudara. Jadi, hari Pentakosta itu bukan ada karena Roh Kudus diturunkan, tetapi hari Pentakosta itu ada dan pada hari yang sama Roh Kudus diturunkan. Kalimat ketika tiba hari Pentakosta seperti halnya kalau kita membaca ketika tiba hari raya Paskah. Berarti hari raya Paskah sudah ada dan hari itu tiba pada hari Paskah. Nah, demikian juga yang terjadi saat itu ketika tiba hari Pentakosta. Kemudian ayat yang keempat dikatakan, maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Jadi tiba dulu hari Pentakosta, baru datang suara yang keras dan penuhlah murid-murid itu dengan Roh Kudus. Dan ayat kelima dikatakan, waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Kenapa ada begitu banyak orang-orang Yahudi yang saleh yang ada di Yerusalem saat itu? Jawabannya karena tiba hari Pentakosta. Saudara, di dalam Taurat telah disebutkan bahwa Musa memberikan ketentuan-ketentuan kepada bangsa Israel. Dan ketentuan-ketentuan itu dilaksanakan hingga pada saat itu oleh bangsa Yahudi. Jadi di dalam tradisi Yahudi berdasarkan Taurat yang disampaikan oleh Musa, mereka memiliki 3 hari raya besar, hari raya ziarah. Artinya bahwa di dalam 3 hari raya besar, hari raya ziarah ini, seluruh orang Yahudi di seluruh kolong langit, orang Yahudi yang saleh, harus datang ke Yerusalem untuk merayakan hari raya itu. Itulah sebabnya bagi orang-orang Yahudi, baik yang berada di Yerusalem maupun di tempat lain, minimal 1 tahun 3 kali mereka harus berkumpul di Yerusalem untuk merayakan 3 hari raya ziarah besar mereka. Nah, di dalam kisah ini diceritakan salah satunya, yaitu hari raya Pentakosta. Saudara, Pentakosta di dalam bahasa Yunani yang tertulis ini itu memiliki arti 50 atau hari yang ke-50. Jadi Kisah Para Rasul 2 ayat 1 dikatakan ketika tiba hari raya ke-50. Nah, karena perjanjian baru ditulis di dalam bahasa Yunani, sehingga dikatakan hari raya Pentakosta.
Tetapi di dalam perjanjian lama, perayaan hari raya ini telah dilaksanakan bertahun-tahun, sejak zamannya Musa sampai zaman saat itu. Tetapi bahasa yang digunakan adalah bahasa Ibrani yang memiliki arti sama. Hari raya ke-50, atau dalam bahasa Ibrani-nya disebut Chag Shavuot. Jadi hari raya Pentakosta yang terjadi saat itu di Yerusalem bukanlah hari raya pertama, karena sudah dilaksanakan di waktu-waktu yang lalu oleh bangsa Israel. Nah, sekarang kita akan belajar lebih mendalam apakah yang dimaksud dengan hari raya Pentakosta. Saudara, tadi sudah saya sampaikan bahwa ada 3 perayaan ziarah besar yang harus dilaksanakan bagi bangsa Yahudi. Hari raya pertama adalah hari raya Pesak. Ini tertulis, diceritakan di dalam perjanjian lama. Dan di dalam perjanjian baru, kita biasa mengenal dengan nama Paskah. Saudara, kenapa Alkitab kita itu terdiri dari perjanjian lama dan perjanjian baru? Jika kitab kita hanya berisi perjanjian lama, maka itu bukanlah Alkitab yang kita percayai. Ataupun juga jika kitab itu hanya berisi perjanjian baru tanpa perjanjian lama, itu juga bukan Alkitab yang kita percayai. Yang kita percaya adalah Alkitab yang terdiri dari perjanjian lama dan perjanjian baru. Artinya bahwa ketentuan, aturan yang sudah Tuhan berikan melalui Taurat kepada Musa itu digenapi di dalam perjanjian baru. Itulah sebabnya Alkitab kita terdiri dari perjanjian lama dan perjanjian baru. Nah, demikian juga di dalam hari raya perayaan orang Yahudi. Ada 3 hari raya ziarah besar. Yang pertama, hari raya Pesak adalah, kita tahu bahwa bangsa Israel sebelum mereka keluar dari tanah perbudakan, yaitu bangsa Mesir, mereka harus melalui proses. Apakah prosesnya itu? Kita sudah pernah pelajari bahwa Tuhan memberikan 10 tulah kepada bangsa Mesir supaya bangsa Israel bisa keluar, atau bangsa Israel boleh keluar dari Mesir. Tulah yang pertama dan tulah yang ke-9 itu hanya ditujukan kepada bangsa Mesir. Tetapi tulah yang ke-10 ini berlaku juga untuk bangsa Mesir dan bangsa Israel, yaitu semua anak sulung akan mati. Nah, bagi bangsa Israel, Tuhan memberikan perintah untuk mengorbankan domba dan darahnya dilaburkan di tiang pintu rumah bangsa Israel. Sehingga pada saat malaikat lewat, rumah-rumah yang sudah ditandai dengan darah domba akan dilewati dan diselamatkan. Nah, oleh karena itu, di dalam perjanjian lama, setelah mereka selamat dari kematian, mereka keluar dari Mesir. Dan mereka keluar dari Mesir, kemudian mereka merayakan perayaan ini dengan nama Pesak, yaitu keluarnya mereka dari tanah Mesir, terlepasnya mereka dari kematian. Dan kemudian mereka melanjutkan dengan hari raya roti tidak beragi. Mereka memecah-mecahkan roti yang tidak beragi sebagai peringatan kesengsaraan mereka di dalam masa perbudakan. Itu di dalam
perjanjian lama dan digenapi di dalam perjanjian baru yang kita kenal dengan Paskah saat ini. Paskah yang kita peringati adalah kebangkitan Yesus dari kematian. Artinya kalau bangsa Israel terlepas dari kematian, itulah yang ke-10, dan Paskah bagi kita adalah kita beroleh hidup. Kita terlepas dari kematian karena Yesus sudah bangkit. Dan kalau di dalam perjanjian lama bangsa Israel merayakan dengan memecah-mecahkan roti tidak beragi sebagai lambang kesengsaraan mereka selama di Mesir, maka kita juga di dalam perayaan Paskah kita memecah-mecahkan roti di dalam perjamuan kudus sebagai lambang tubuh dan darah Yesus. Penderitaan Yesus buat saya dan saudara, setiap orang yang percaya, terlepas dari kematian. Ini adalah salah satu bukti bahwa penggenapan dari perjanjian lama kepada perjanjian baru. Nah, kita masuk ke dalam perayaan yang kedua, yaitu perayaan hari ke-50. Dan yang ketiga adalah perayaan hari Pondok Daun. Kita akan fokus kepada perayaan hari ke-50. Karena di dalam perjanjian baru dikatakan sebagai hari Pentakosta, perayaan hari ke-50. Nah, apakah hari raya ke-50? Saudara, seperti halnya tadi bahwa bangsa Israel setelah mereka selamat dari kematian dan mereka berangkat dari Mesir menuju tanah yang Tuhan berikan. Nah, kita akan baca dari Keluaran 12 ayat 37 dan 38, saat-saat di mana bangsa Israel berangkat keluar dari Mesir. Kita akan baca Keluaran 12 ayat 37 sampai 38. Kemudian berangkatlah orang Israel dari Ramses ke Sukot. Kira-kira 600.000 orang laki-laki berjalan kaki, tidak termasuk anak-anak. Ayat ke-38-nya, juga banyak orang dari berbagai-bagai bangsa turut dengan mereka. Jadi pada saat Israel keluar dari tanah Mesir, ternyata bukan hanya bangsa Israel yang ikut, tetapi di sini dikatakan juga banyak orang dari berbagai-bagai bangsa. Artinya tidak satu bangsa, berbagai-bagai bangsa turut dengan mereka. Kemudian ayat selanjutnya kita akan baca dari Keluaran 19 ayat 1. Keluaran 19 ayat 1. Pada bulan ketiga setelah orang Israel keluar dari tanah Mesir, pada bulan ketiga setelah orang Israel keluar dari tanah Mesir, mereka tiba di padang gurun Sinai pada hari itu juga. Jadi ceritanya, setelah mereka lolos dari kematian dan mereka mengingat itu sebagai perayaan hari raya Pesak, mereka berjalan keluar dari Mesir. Dan pada saat mereka keluar, ternyata bukan hanya bangsa Israel, tetapi berbagai bangsa turut keluar. Nah, di dalam perjalanan ini, semenjak mereka keluar dari Mesir, sampai pada bulan ketiga, mereka sampai di padang gurun Sinai. Nah, waktu yang mereka lakukan ini adalah selama 50 hari. Dikatakan sampai pada bulan ketiga.
Tidak penuh 3 bulan, tetapi pada bulan ketiga. Jadi semenjak mereka berangkat dari Mesir, semenjak mereka berangkat dari Pesak itu, mereka pada hari ke-50 mereka tiba di Gurun Sinai. Di padang Gurun Sinai, Musa naik ke Gunung Sinai. Dan Tuhan memberikan Tauratnya kepada bangsa Israel. Saudara perhatikan baik-baik. Jadi waktu setelah Pesak mereka berangkat sampai 50 hari, Tuhan Allah memberikan Tauratnya kepada bangsa Israel. Jadi hari ke-50 ada hari di mana Taurat diberikan kepada bangsa Israel dalam perjanjian lama. Digenapi di dalam perjanjian baru, terhitung 50 hari setelah hari Paskah. Terhitung 50 hari setelah hari Paskah, tibalah pada hari Pentakosta, hari raya perayaan hari ke-50. Nah, pada hari itu, hari raya Pentakosta, diceritakan Roh Kudus dicurahkan kepada murid-murid atau para rasul. Jadi perbandingannya, kalau di dalam perjanjian lama, hari raya Pesak terhitung 50, Taurat turun. Dan di dalam perjanjian baru, sebagai penggenapan, setelah Paskah kebangkitan Yesus, terhitung 50 hari, Roh Kudus dicurahkan. Jadi jelas bahwa hari raya Pentakosta adalah berkorelasi dengan hari raya 50, hari raya ke-50. Tadi dikatakan bahwa pada saat bangsa Israel keluar dari Mesir, dia tidak sendiri, berbagai bangsa turut. Artinya pada saat hari ke-50 Taurat diberikan, juga dinyatakan bukan hanya kepada bangsa Israel, tetapi kepada bangsa-bangsa lain yang turut keluar dari Mesir. Nah, di dalam perjanjian baru, pada hari yang ke-50 Roh Kudus diturunkan, dicurahkan kepada murid-murid. Ternyata di situ ada banyak berbagai bangsa dari kolong langit datang ke Yerusalem. Karena mereka adalah orang-orang Yahudi yang saleh, yang mau ambil bagian di dalam perayaan Pentakosta. Tetapi pada hari itu juga Tuhan memberikan Roh Kudus turun sehingga mereka boleh mengambil bagian untuk menerima mujizat, mengerti apa yang terjadi. Nah, saudara, makna yang pertama, hari Pentakosta, hari ke-50 adalah pencurahan Roh Kudus. Bukan Roh Kudus yang pertama kali dikasihkan, karena sebelum Yesus terangkat ke surga, Yesus sudah mengembusi mereka. Pencurahan Roh Kudus secara penuh kepada murid-muridnya, sehingga mujizat terjadi. Sebagai gambaran, pada saat Taurat diberikan kepada bangsa Israel. Nah, kalau Roh Kudus diberikan, dicurahkan, memiliki tujuan. Untuk apa? Kita baca di dalam 1 Petrus 1 ayat 12. 1 Petrus 1 ayat 12. Saya bacakan buat saudara. Kepada mereka telah dinyatakan bahwa mereka bukan melayani diri mereka sendiri, tetapi melayani kamu dengan segala sesuatu yang telah diberitakan sekarang kepada kamu dengan perantaran mereka. Ayat terakhir kita perhatikan. Yang oleh Roh Kudus yang diutus dari surga
menyampaikan berita Injil kepada kamu. Jadi kalau hari ke-50 bangsa Israel tiba di Gunung Sinai, di Gurun Sinai, Taurat diberikan kepada bangsa Israel. Namun saat itu juga ada bangsa-bangsa lain. Pada saat perayaan hari ke-50 di dalam Perjanjian Baru, hari yang sama Roh Kudus diberikan, dan ada banyak bangsa-bangsa lain di bawah kolong langit juga ada di situ. Makna tujuan pertama Roh Kudus diberikan, tadi dikatakan di sini di dalam 1 Petrus 1 ayat 12, bahwa Roh Kudus yang diutus dari surga menyampaikan berita Injil. Di dalam Perjanjian Lama menyampaikan Taurat, di dalam Perjanjian Baru menyampaikan Injil. Jadi makna yang pertama, hari Pentakosta dalam Perjanjian Baru adalah untuk memberitakan Injil. Makna yang kedua, kita akan baca di dalam Keluaran 32 ayat 28. Bani Lewi melakukan seperti yang dikatakan Musa, dan pada hari itu tewaslah kira-kira 3.000 dari bangsa itu. Saudara, kalau kita baca di dalam ayat-ayat sebelumnya, kita mendapati kenapa pada saat Taurat diberikan justru ada yang mati 3.000 orang. Karena di dalam Keluaran 32 ayat 23 dikatakan begini. Waktu Musa naik ke Gunung Sinai, kemudian bangsa itu, bangsa Israel, tidak setia untuk menunggu Musa turun. Mereka ragu apakah Musa turun apa enggak. Jangan-jangan Musa mati di Gunung Sinai. Oleh karena itu mereka mulai mengintimidasi Harun supaya dibuatkan lembu emas supaya dapat mereka sembah. Nah, itu yang terjadi. Sehingga pada saat Musa turun dan menyampaikan berita Taurat daripada Allah, maka orang-orang ini yang tadi tidak sabar, yang tadi tidak setia, dia tewas 3.000 orang. Jadi pada saat Taurat diberitakan, orang-orang yang tidak setia, orang-orang yang tidak sabar tewas 3.000. Dan apa yang terjadi di dalam Perjanjian Baru? Kita akan baca di dalam Kisah 2 ayat 41. Kisah 2 ayat 41 dikatakan bahwa orang-orang yang menerima perkataan itu memberi diri dibaptis. Pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Nah, perbandingannya pada saat Taurat diberitakan, orang yang tidak setia, orang yang tidak sabar, orang yang menyembah lembu, akhirnya mati 3.000. Nah, pada saat hari Pentakosta, pada saat Roh Kudus dicurahkan, Petrus yang penuh dengan roh itu, dengan berani, dengan penuh kuasa, dia menyampaikan firman Tuhan tentang Injil, yaitu tentang Yesus tadi, tentang Injil. Karena Roh Kudus yang pertama tadi maknanya adalah datang untuk memberitakan Injil. Nah, Petrus memberitakan Injil, dan apa yang terjadi? Sekali Petrus berkhotbah, 3.000 orang diselamatkan. Kenapa? Karena mereka rasul-rasul, mereka murid-murid yang setia dan sabar pada saat Yesus berpesan kepada mereka sebelum terangkat ke surga, untuk mereka menunggu
Roh Kudus yang akan diberikan kepada mereka, yang akan dicurahkan kepada mereka. Jadi perbandingannya di dalam perjanjian lama, orang-orang Israel yang tidak sabar, tidak setia, menunggu Musa, menunggu Taurat. Setelah Taurat disampaikan, mati, tidak selamat 3.000. Dalam perjanjian baru, pada hari Pentakosta, ada pencurahan Roh Kudus, Petrus sekali berkhotbah, 3.000 diselamatkan. Amin. Jadi, makna yang kedua tentang pencurahan Roh Kudus, kita akan baca dari Yohanes 16 ayat 8. Yohanes 16 ayat 8. Dan kalau ia datang, ia ini adalah Roh Kudus, dan kalau Roh Kudus datang, ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Sehingga 3.000 orang diselamatkan. Makna Pentakosta, pencurahan Roh Kudus dalam perjanjian baru yang kedua adalah Roh Kudus diberikan untuk menginsafkan dunia. Amin, saudara. Sekarang kita akan bahas tentang makna yang ketiga dari hari Pentakosta. Kita akan baca di dalam Imamat 23 ayat 15 sampai 16. Kita akan baca dari Imamat 23 ayat 15 sampai 16. Kemudian kamu harus menghitung mulai dari hari sesudah Sabat itu. Saudara perhatikan, kamu harus menghitung mulai dari hari sesudah Sabat. Sabat bagi bangsa Yahudi adalah hari Sabtu. Jadi menghitung mulai sesudah Sabat berarti hari Minggu. Berapa yang dihitung setelah hari Minggu, hari Sabat itu dikatakan yaitu waktu kamu membawa berkas persembahan unjukan harus ada genap 7 minggu. Sampai pada hari sesudah Sabat yang ke-7 kamu harus hitung 50 hari. Lalu kamu harus mempersembahkan korban sajian yang baru kepada Tuhan. Jadi hari ke-50 adalah juga hari raya panen. Hari raya 7 minggu. Di dalam hari raya 7 minggu, semua orang harus keluar untuk memanen dan menyabit hasil panenan. Dan hari ke-50 mereka merayakan hari raya 7 minggu, hari yang ke-50. Dan mereka mempersembahkan sabitan pertama mereka dari hasil panen. Itu yang terjadi di dalam kisah perjanjian lama. Nah, di dalam perjanjian baru, di dalam hari Pentakosta, yang pada hari itu juga Roh Kudus diturunkan, pada hari ke-50. Dan Roh Kudus melalui murid-murid Tuhan Yesus mempersembahkan hasil sabitan yang pertama. Apakah hasil sabitan mereka? Kita baca tadi di dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 7 dan 8. Di situ dikatakan bahwa pada saat pencurahan Roh Kudus pada saat pencurahan Roh Kudus, mereka semua tercengang-cengang dan heran. Lalu berkata, bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Maksudnya murid-murid Tuhan Yesus, para rasul. Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita. Kita
orang Parsia, Media, Elam, dan seterusnya. Bahkan disebutkan juga ada orang Kreta dan orang Arab. Artinya di dalam perjanjian lama mereka di hari ke-50 mempersembahkan hasil panen sabitan pertama. Yang terjadi di hari ke-50, hari Pentakosta di dalam perjanjian baru, mereka memanen, yaitu orang-orang dari seluruh kolong langit, orang-orang Yahudi. Mereka tercengang-cengang, mereka diberikan, mereka menyaksikan mujizat Tuhan terjadi. Karena apa? Karena para rasul, murid-murid itu orang Galilea. Di ayat 4 tadi dikatakan penuhlah mereka oleh Roh Kudus dan mereka berkata di dalam bahasa-bahasa lain. Yang dimaksud bahasa-bahasa lain di sini bukan bahasa roh, tetapi bahasa-bahasa bangsa lain. Nah, bangsa lain yang berkumpul di situ, yang tadinya mau merayakan hari raya Pentakosta, hari raya ke-50, mereka disajikan mujizat. Mereka berkata, bagaimana mungkin murid-murid orang Galilea itu berbicara di dalam bahasa kita, bahasa orang Parsia, bahasa orang Elam, bahasa orang Kreta, bahkan orang Arab. Itulah sabitan pertama. Saudara perhatikan. Jadi orang Arab sudah menggunakan, sudah mendengar kata-kata pujian, kata-kata sembah, kata-kata mengagungkan kepada Allah, itu sudah terjadi pada masa ini. Saudara, jadi makna pencurahan Roh Kudus. Yang ketiga, bahwa Roh Kudus memperlihatkan mujizat bahwa murid-murid Tuhan mempersembahkan hasil hadirnya Roh Kudus, sabitan pertama, panen pertama, yaitu orang-orang yang tadinya tidak percaya, akhirnya menjadi percaya karena Roh Kudus turun dan mereka melihat mujizat terjadi. Saudara, kesimpulan dari hari Pentakosta hari ini tentang hari Pentakosta, yaitu hari raya ke-50, yang pada saat hari yang sama Roh Kudus dicurahkan. Artinya bahwa hari raya Pentakosta ada, baru dibarengi dengan pencurahan Roh Kudus. Jadi bukan pencurahan Roh Kudus itu ada baru dinamakan Pentakosta. Kita belajar dan makna arti dari hari raya Pentakosta dalam perjanjian baru, turunnya Roh Kudus mempunyai 3 makna. Yang pertama, Roh Kudus diutus untuk memberitakan Injil. Roh Kudus diutus untuk menginsafkan dunia. Roh Kudus datang menghasilkan panenan yang pertama, bangsa-bangsa lain selain bangsa pilihan Tuhan. Saudara, kiranya renungan pada hari ini boleh memberkati kita, menjadikan kita mengerti arti makna hari raya ke-50, hari raya Pentakosta, yang pada saat yang sama Roh Kudus dicurahkan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Tuhan, di hari ini, hari raya Pentakosta, Engkau mengajar kami untuk mengerti tentang sejarah dan penggenapannya di dalam perjanjian lama dan digenapi di dalam perjanjian baru. Terima kasih
tentang makna hari Pentakosta bagi kami. Nah, Roh Kudus dicurahkan untuk memberitakan Injil. Roh Kudus dicurahkan untuk menginsapkan dunia, menginsapkan setiap kami. Dan karya Roh Kudus dicurahkan, hasil panen sudah dinyatakan di dalam sabitan pertama. Orang-orang yang bukan dari bangsa Israel, mereka melihat mujizat yang Tuhan nyatakan. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur untuk renungan pada hari ini. Ajar kami terus untuk mengerti firman-Mu, dan ajar kami untuk melakukan apa yang Tuhan kehendaki untuk kami melakukan. Berikan kami hati yang takut akan Engkau. Terpujilah nama-Mu, di dalam nama Yesus kami berdoa, kami memohon, dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.